Ini arahnya kemana? Kok nggak ditutup aja sih kasus ini menurut saya. Nah begini, saudara saya sudah memberi saran ke UGM. Kalau UGM yakin bahwa ada ijazah Pak Jokowi, ya nyatakan saja bahwa menurut saya Pak Jokowi itu adalah orang bernama Jokowi itu mempunyai ijazah UGM. Titik. Ada nih datanya. Tapi apakah ijazah itu dipakai oleh Pak Jokowi? Ini sampai jam 12 ini itu menyampaikan mereka para tergugat belum hadir di pada hari Kamis tanggal 5 Maret itu. 2026. Jadi gugatan CLS itu adalah gugatan warga negara menggugat pejabat negara yang tidak melaksanakan haknya atau kewajibannya atau kewenangannya. Sementara kewenangan itu sudah terbuka. Itu menyampaikan menyatakan pendapat sangat bagus. Itu pada hari adalah Kamis tanggal 5 Maret hak yang melekat kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi melihat adanya pelanggaran konstitusi yang sudah terbuka, itu adalah Menteri Dikti, itu tanggal 4. Anggota DPR ini enggak menggunakan hak itu. Saya tahu pasti karena saya UGM. Makanya ya, saya minta tanggal 6 hakim nanti memutuskan agar hak menyatakan pendapat itu digunakan. Keprihatinan saya kepada channel ini. Nah, hak menggunakan pendapat itu, ya, Coro TV ini Ketua DPR dan fraksi semua di DPR sudah dikasih tahu Pak JK bahwa itu menyampaikan telah terjadi pelanggaran konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 di Masjid Universitas Gadjah Mada. Perlu dilakukan karena apa? Pada saat hak menyatakan pendapat itu yang pertama, diatur oleh Undang-Undang Dasar. Itu adalah Menteri itu wajib dipakai, itu tanggal 4. Tapi ternyata itu sudah saya kasih tahu. Saya tahu pasti karena saya UGM asli. Bahkan juga forum TNI udah itu adalah memberitahukan. Tapi DPR ini nggak menggunakan hak itu. Padahal hak menyatakan pendapat itu adalah hak mereka warga negara yang diwakili oleh untuk anggota Dewan. Puasa hari itu. Jadi buka puasa bersama di Masjid UGM, ya, beliau-beliau itu menyampaikan. Saya ingin menyampaikan penyesalan saya dan keprihatinan saya kepada channel ini, Coro TV ini. Ya, Coro TV ini membuat hoax yang luar biasa kepada Pak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Ya, Pak JK itu menyampaikan sebuah ceramah sangat bagus pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 di Masjid Universitas Gadjah Mada. Asli, UGM asli. Ya. Pada saat itu ada 4 pembicara. Yang pertama Profesor Braida, itu adalah Menteri Dikti, itu tanggal 4. Pak Yusuf Kalla itu tanggal 5. Ya. Saya tahu pasti karena saya UGM asli. Ya. Tanggal 6 itu adalah Prof Din Samsudin, ya. Dan pada tanggal 7 itu Prof Mahfud MD. Mereka semuanya memberikan ceramah sangat bagus untuk menutup puasa hari itu. Jadi buka puasa bersama di Masjid UGM, ya. Beliau-beliau itu menyampaikan. Ya, saya kebetulan tanggal 6, jadi saya sudahnya itu juga ada di Masjid Raya Bintaro Jaya bersama dengan Kagama Tangsel. Kagama itu keluarga alumni Gadjah Mada. Nggak perlu ditanyakan Jokowi ada nggak? Ya nggak ada. Ya, umpamanya bukan alumni UGM asli kok datang di nggak ada. Ya, jadi itu nggak ada. Dan saya datang pada tanggal 6 itu. Nah, tanggal 5 itu kebetulan juga saya juga mendatangi rumah dubes Iran yang ada di Jalan Madiun. Dan saya juga menyampaikan ucapan duka sekaligus menuliskan surat duka dan juga menulis di wallet. Tapi intinya berita ini kabar bohong. Ya. Orang namanya Ade Armando dan 2 cewek ini luar biasa parah ya. Cewek ini yang mengaku agama lain. Ya. Kemudian ketika dalam diskusi ditanya 10 perintah Tuhan apa ya? Saya akan cari bukti-bukti korupsi mulai saat itu saya akan kejar koruptor itu bila perlu sampai ke Antartika. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Angka pengangguran menurun, angka kemiskinan menurun. Kemiskinan menurun dari kakek ke cucu.
bukti korupsi semua. Mulai saat itu saya akan kejar koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan menurun. Kemiskinan menurun dari kakek ke cucu. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, saya akan cari bukti-bukti korupsi semua. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan menurun. Kemiskinan menurun dari kakek ke cucu. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, saya akan cari bukti-bukti korupsi semua. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Saya mau ingatkan, ini kan di sini nih banyak emak-emak aktivis, ada mahasiswa aktivis, ada jawara, ada juga Laskar FPI dan lain sebagainya. Saya mau ingatkan sekali lagi, supaya para mahasiswa juga tahu, para habaib dan para ulama, para dai di bidang agama, mereka bukan oposisi, tapi mereka adalah dai yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa beda amar ma'ruf nahi munkar dengan oposisi? Beda. Satu, oposisi itu gerakan politik. Oposisi itu gerakan politik. Mereka melakukan satu gerakan politik untuk mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa. Tapi sayangnya banyak gerakan oposisi tidak lagi objektif tapi subjektif. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan politik. Ada kepentingan politik untuk menunjukkan kepoweran daripada kelompoknya dan untuk menunjukkan kelemahan lawan politiknya. Sehingga kadang-kadang keputusan pemerintah yang sudah bagus sekalipun tetap mereka kritik. Mereka nggak mau tahu. Apalagi kalau keputusan pemerintah salah. Kalau keputusan pemerintah salah, udah kiamat, habis dihantam oleh oposisi. Jangankan keputusan yang salah, yang buruk, keputusan baik aja dianggap salah, dicari-cari kesalahannya, itu oposisi. Tapi kalau nggak begitu, ada kebijakan pemerintah, kita pelajari. Kalau keputusan itu bagus, saudara, maka para ulama akan memberikan apresiasi. Jadi kalau ulama memberikan apresiasi atas suatu kebijakan, jangan langsung dituduh, ini ulama istana, ini ulama ngejilat, ini ulama su. Enggak begitu. Belum tentu, saudara. Kita lihat dulu yang dipuji apanya, yang diapresiasi bagian mananya. Saudara, pelajari. Ada jawara, ada juga Laskar FPI dan lain sebagainya. Saya mau ingatkan sekali lagi, supaya para mahasiswa juga tahu, para habaib dan para ulama, para dai di bidang agama, mereka bukan oposisi, tapi mereka adalah dai yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa beda amar ma'ruf nahi munkar dengan oposisi? Beda. Satu, oposisi itu gerakan politik. Oposisi itu gerakan politik. Mereka melakukan satu gerakan politik untuk mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa. Tapi sayangnya
banyak gerakan oposisi tidak lagi objektif tapi subjektif. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan politik. Ada kepentingan politik untuk menunjukkan kepoweran daripada kelompoknya dan untuk menunjukkan kelemahan lawan politiknya. Sehingga kadang-kadang keputusan pemerintah yang sudah bagus sekalipun tetap mereka kritik. Mereka nggak mau tahu. Apalagi kalau keputusan pemerintah salah. Kalau keputusan pemerintah salah, udah kiamat, habis dihantam oleh oposisi. Jangankan keputusan yang salah, yang buruk, keputusan baik aja dianggap salah, dicari-cari kesalahannya, itu oposisi. Tapi kalau nggak begitu, ada kebijakan pemerintah, kita pelajari. Kalau keputusan itu bagus, saudara, maka para ulama akan memberikan apresiasi. Jadi kalau ulama memberikan apresiasi atas suatu kebijakan, jangan langsung dituduh ini ulama istana, ini ulama ngejilat, ini ulama su. Enggak begitu. Belum tentu, saudara. Kita lihat dulu yang dipuji apanya, yang diapresiasi bagian mananya. Saudara, pelajari. Nah, supaya ini masyarakat jadi cerdas. Saudara, enggak ikut-ikutan, hanya bisanya mengkritik saja. Sebaliknya, kalau ulama melihat ini keputusan berbahaya, bertentangan Quran, bertentangan dengan hadis, atau ini bisa menindas rakyat, atau membahayakan negara, saudara. Nah, kalau sudah begitu, para ulama wajib untuk menolak, bahkan wajib untuk mengkritik, bahkan wajib untuk berjuang mencabut atau mengganti keputusan tersebut dengan keputusan yang baik, saudara. Itu namanya amar ma'ruf nahi. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi jangan ulama disama-samain sama oposisi. Jangan juga oposisi mencoba memprovokasi ulama. Setiap gerakan mereka ulama mesti ikut, belum tentu. Ulama akan mempelajari dulu, oh ini gerakannya benar nih, ini bagus nih, ini sesuai nih dengan ajaran agama, kita ikut ya ikhwan. Oh ini gerakan bahaya, mecah belah bangsa nih, nggak bakal kita ikut, saudara. Nah, maka itulah di FPI ada majelis syuro, ada ulama-ulama menjadi majelis syuro. Kebetulan di sini Habib Hanif. Nah, ini sebagai sekretaris majelis syuro FPI yang mengumpulkan para ulama, para habaib senior duduk di majelis syuro, itu yang mempertimbangkan, dipelajari keputusan, oh ini bagus, oh ini nggak bagus, oh ini jelek, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang akan memberikan masukan kepada DPP FPI untuk bergerak atau tidak bergerak, ikut atau tidak ikut, ya ikhwan. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Jadi sekali lagi, ulama itu bukan oposisi. Ulama itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum saya akhiri, saudara, jangan juga ada yang suudzon pada para ulama. Oh, ulama kemarin diundang oleh presiden, bagus. Mereka bisa menyampaikan protes, bisa menyampaikan kritik, bisa menyampaikan usul, bisa menyampaikan saran. Saudara, kenapa kita mesti suudzon? Saudara, saya sudah 5 kali diundang, saya nggak pernah datang. Diundang oleh presiden untuk pertemuan ini, pertemuan itu, saya nggak pernah datang. Cuman yang kelima kemarin, karena undangannya buka puasa bersama, saya kirim Habib Hanif. Nanti Habib Hanif bisa cerita sedikit. Banyak ulama-ulama besar yang hadir. Dan jangan dipikir ulama itu ketemu presiden diam, nggak begitu, saudara. Kalau tadi yang berpesan, tolong sampaikan ini ke Bapak Presiden soal penegakan hukum, udah berkali-kali disampaikan. Nah, jadi ibu-ibu juga nggak usah khawatir. Nah, jangan ibu-ibu berpikir bahwa pesan amanat ibu-ibu dan para aktivis mahasiswa nggak disampaikan. Siapa bilang? Saudara, 1 tahun lebih, hampir tiap hari kita sampaikan pesan, saudara, terus. Tapi yang ngambil keputusan bukan ulama. Kita ngasih tahu presiden, yang ngambil keputusan siapa? Yang ngambil keputusan siapa? Bisa ulama maksa? Nggak bisa, bukan ulama kok presidennya, saudara. Nah, jadi sekali lagi, jangan ada yang suudzon seolah-olah ulama tidak menyampaikan. Enggak, Habib Hanif waktu menghadap presiden sekaligus juga menyampaikan surat dari DPP FPI dan juga melakukan siaran pers, yaitu di halaman tempat presiden, saudara. Kami tetap nggak setuju kok dengan BOP, Bob. Walaupun presiden sudah menjelaskan alasannya begini, alasannya begini, alasan begini. Enggak, kami nggak setuju. Kami lihat itu masih bisa perlu dikritisi kok. Sampai hari ini FPI nggak setuju Indonesia masuk BOP.
Nah, jadi sekali lagi jangan juga ada yang suudzon kalau udah ketemu pejabatnya berarti udah nurut sama pejabat. Karena saya lihat di medsos ada seorang aktivis di medsos, dia buat karikatur. Ada santri pakai kain, pakai baju koko putih rapi, ngikut ulama. Ada ulama pakai jubah, pakai sorban, pakai imamah, ngikut ke presiden. Nah, ada presidennya ngikut ke Trump, saudara. Ini penghinaan terhadap ulama. Dia mau kritik presiden silakan. Dia mau kritik presiden mengikuti kemauan Trump, kritik yang keras kita dukung. Tapi kalau dia mau menghina ulama, dia menghina santri, itu bukan caranya. Kurang ajar, tidak punya adab, saudara. Nggak bisa. Dan ini akunnya akun centang biru, saudara. Aktivis kok kurang ajar. Jangan seenaknya menghina ulama, saudara. Saya tidak pernah mau hadir diundang oleh Bapak Presiden berkali-kali, tapi saya tidak punya hak untuk suudzon kepada ulama-ulama yang diundang untuk diskusi dengan Bapak Presiden. Bahkan saya bersyukur Presiden mengundang ulama. Ulamanya nggak sembarangan. Ulama dari Lirboyo, kemudian dari Ploso, dari Gontor, ulama-ulama besar, pesantren-pesantren besar. Dan mereka bicara, saudara. Bagus, saudara. Kalau ulama mendekat ke Presiden karena diundang, diminta nasihat, ulama memberikan nasihat, saya tanya, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Nih ulama jauh salah, dekat salah. Jauh dibilang oposisi, dekat dibilang ngejilat. Jangan begitu. Kita menilai segala sesuatu dengan objektif, jangan subjektif. Kira-kira jelas tidak? Soal di tempat Habib Rizik banyak tamu datang, betul? Ada menteri yang datang, ada pimpinan dewan yang datang, ada anggota dewan yang datang. Dia datang, dia mau bertanya, dia datang mau diskusi, dia datang minta nasihat. Bagus tidak? Saya terima. Saudara, selamat datang untuk kebaikan, saudara. Saya terima. Setan mau datang lagi, saya terima. Sementara setan mau ngomong, saya nggak kasih. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah, jadi nggak usah khawatir. Semua jamaah di sini, apa keluhan Anda selama ini soal penegakan hukum dan lain sebagainya sudah kami sampaikan. Bahkan kami berikan sederet nama untuk diberhentikan, saudara, dari kabinet merah putih. Karena nama-nama ini bermasalah. Ada yang terlibat korupsi, ada yang terlibat pelanggaran HAM, ada yang terlibat KM 50, saudara. Ada yang terlibat penyalahgunaan wewenang, saudara. Ada yang terlibat KKN dan lain sebagainya. Kita kasih kok. Kasih mereka datang kemarin, saya unjukkan. Ini nama-nama bermasalah. Berhentiin. Kalau betul-betul ingin menjadi kabinet yang bersih dan kabinet yang bertanggung jawab. Nah, urusan mereka belum jalankan itu persoalan lain. Itu bukan lagi tanggung jawab saya. Kira-kira jelas tidak? Tapi apakah ijazah itu dipakai oleh Pak Jokowi itu atau Jokowi lain? UGM tidak tahu. Itu diurus di pengadilan saja. Iya kan? Kan bisa tidak tahu. Saya mengeluarkan ijazah gitu. Apa itu asli atau tidak? Kan tidak tahu. Sudah dikeluarkan. Biar pengadilan. Nah, menurut saya, pengadilan sekarang ini di tahap-tahap awalnya terus terang atas ijazah itu kacau, nggak karuan. Tidak jelas juga, tidak fair juga menurut saya. Bagaimana orang menuduh ijazah ini palsu, tapi bukan kepalsuannya yang diadili, saudara. Ini berita bohong nih, membuat keonaran ini, sehingga nanti dia didakwa bukan karena menuduh ijazah palsu. Seharusnya kan dibuktikan dulu, palsu apa enggak nih? Palsu apa enggak, dibuktikan dulu. Tapi ini arahnya bahwa dia menyebarkan berita bohong, karena tidak bukti bahwa ijazah palsu. Tidak ada bukti ijazah palsu. Nah itu kan, buktinya mana? Buktikan dulu, hakim yang harus membuktikan. Nampaknya arahnya tidak ke sana. Arahnya menggunakan pasal lain, membuat berita bohong, pemalsuan dokumen, pelanggaran ITE karena mengubah gambar, macam-macam lah, menyebarkan apa gitu. Bukan asli atau tidaknya. Nah, menurut saya pengadilan kita yang dalam konteks ini juga bagian dari yang harus dipertanyakan. Ini arahnya kemana? Kok nggak ditutup aja sih kasus ini menurut saya. Nah begini, saudara, saya sudah memberi saran ke UGM. Kalau UGM yakin bahwa ada ijazah Pak Jokowi, ya nyatakan saja bahwa menurut saya Pak Jokowi itu adalah orang bernama Jokowi itu mempunyai ijazah UGM. Titik. Ada nih datanya. Tapi apakah ijazah itu dipakai oleh Pak Jokowi itu atau Jokowi lain? UGM tidak tahu. Itu diurus di pengadilan saja. Iya kan?
Kan bisa tidak tahu saya mengeluarkan ijazah gitu, apa itu asli atau tidak, kan tidak tahu, sudah dikeluarkan. Biar pengadilan. Nah, menurut saya, pengadilan sekarang ini di tahap-tahap awalnya terus terang atas ijazah itu kacau, nagaruan, tidak jelas juga, tidak fair juga menurut saya. Bagaimana orang menuduh ijazah ini palsu, tapi bukan kepalsuannya yang diadili, saudara. Ini berita bohong ini, membuat keonaran ini, sehingga nanti dia didakwa bukan karena menuduh ijazah palsu. Seharusnya kan dibuktikan dulu, palsu apa enggak nih? Palsu apa enggak, dibuktikan dulu. Tapi ini arahnya bahwa dia menyebarkan berita bohong, karena tidak bukti bahwa ijazah palsu. Tidak ada bukti ijazah palsu. Nah itu kan, buktinya mana? Buktikan dulu, hakim yang harus membuktikan. Nampaknya arahnya tidak ke sana. Arahnya menggunakan pasal lain, membuat berita bohong, pemalsuan dokumen, pelanggaran ITE karena mengubah gambar, macam-macam lah, menyebarkan apa gitu. Bukan asli atau tidaknya. Nah, menurut saya pengadilan kita yang dalam konteks ini juga bagian dari yang harus dipertanyakan. Ini arahnya kemana? Kok nggak ditutup aja sih kasus ini menurut saya. Nah begini, saudara, saya sudah memberi saran ke UGM. Kalau UGM yakin bahwa ada ijazah Pak Jokowi, ya nyatakan saja bahwa menurut saya Pak Jokowi itu adalah orang bernama Jokowi itu mempunyai ijazah UGM. Titik. Ada nih datanya. Tapi apakah ijazah itu dipakai oleh Pak Jokowi itu atau Jokowi lain? UGM tidak tahu. Itu diurus di pengadilan saja. Iya kan? Kan bisa tidak tahu saya mengeluarkan ijazah gitu, apa itu asli atau tidak, kan tidak tahu, sudah dikeluarkan. Biar pengadilan. Nah, menurut saya pengadilan sekarang ini di tahap-tahap awalnya terus terang atas ijazah itu kacau, nagaruan, tidak jelas juga, tidak fair juga menurut saya. Bagaimana orang menuduh ijazah ini palsu, tapi bukan kepalsuannya yang diadili, saudara. Ini berita bohong nih, membuat keonaran ini, sehingga nanti dia didakwa bukan karena menuduh ijazah palsu. Seharusnya kan dibuktikan dulu, palsu apa enggak nih? Palsu apa enggak, dibuktikan dulu. Tapi ini arahnya bahwa dia menyebarkan berita bohong, karena tidak bukti bahwa ijazah palsu. Tidak ada bukti ijazah palsu. Nah itu kan, buktinya mana? Buktikan dulu, hakim yang harus membuktikan. Nampaknya arahnya tidak ke sana. Arahnya menggunakan pasal lain, membuat berita bohong, pemalsuan dokumen, pelanggaran ITE karena mengubah gambar, macam-macam lah, menyebarkan apa gitu. Bukan asli atau tidaknya. Nah, menurut saya pengadilan kita yang dalam konteks ini juga bagian dari yang harus dipertanyakan. Ini arahnya kemana? Kok nggak ditutup aja sih kasus ini menurut saya.